Xiao Yan kaget, Xiao Yan belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Yan hanya tahu bahwa Yu Yan tiba-tiba melemparkannya ke belakang, di tengah pertarungan. Yu Yan tiba-tiba menghilang, penguasa istana Wu tidak sepenuhnya dilenyapkan oleh Yu Yan pada saat ini, daging dan darah tubuh besar itu meledak, seluruh tubuh berubah bentuk sekarang dia terluka parah, Xiao Yan tidak bisa mengabaikannya, Xiao Yan harus segera mengambil tindakan untuk menghadapi penguasa istana Xiang. Jika tidak, setelah penguasa istana Xiang dibiarkan tenang kembali, dengan kekuatannya Xiao Yan, dia khawatir hanya bisa mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan keberuntungan yang ajaib dan ajaib. Xiao Yan segera mengerahkan klon dewa asli untuk bergabung ke dalam tubuh aslinya, tanda dewa jahat berkedip di antara kedua alisnya, segel bintang 8 segera muncul, pada saat yang bersamaan setelah kekuatan darahku meledak, bintang ke-9 kembali kokoh ki dan darah di dalam tubuh meledak seketika, tubuhnya melebar hingga 3.500 kaki dalam sekejap. Meski masih belum sebesar penguasa istana Xiang, tapi sekarang penguasa istana Xiang terluka parah. Hampir tidak bisa menolak, telapak kakinya tiba-tiba melangkah ke depan yang mengejutkan, tinju seperti jurang terlempar keluar dan mengenai kepalanya, ledakan. Jatuh dengan suara teredam, tinju Xiao Yan jatuh, ke kepala penguasa istana Xiang yang cacat. Waktu darah seperti hujan darah dan daging berceceran di mana-mana, adegan itu sangat tragis, semakin dekat Anda dengan kematian semakin kamu berjuang untuk hidup. Sekarang pun penguasa istana Xiang masih enggan dia mengangkat tinjunya dengan susah payah, memperlihatkan tulang dan daging yang masih tersisa. Bertabrakan dengan tinju Xiao Yan lagi, keduanya tiba-tiba berhenti bahkan meledak dengan busur listrik yang menyala-nyala. Seperti yang dikatakan Yu Yan, kekuatan penguasa istana Xiang telah disegel olehnya, sekarang dia terluka parah, kekuatan yang bisa dia berikan masih jauh dari cukup. Dengarkan saja bunyi kliknya tinju penguasa istana Xiang hancur berkeping-keping, seluruh lengan meledak dengan suara ledakan, Xiao Yan tidak menahan diri lemparkan beberapa pukulan berturut-turut, sosoknya yang besar jatuh ke tanah setiap saat, separuh kota terangkat di antara tulang-tulangnya yang patah, cairan emas tumpah itu adalah sumsum tulang dewa asli. Setelah melihat ini, Xiao Yan membuka mulutnya dan menyedotnya menelan semua sumsum tulang Genshin Impact yang meluap. Apakah ini benar atau salah? Rasakan sumsum tulang dewa asli menyebar di tubuhmu. Ki dan darah meningkat kembali. Bintang ke-9 di antara kedua alisnya telah mengeras sepenuhnya. Bom, bom, bom. Tinju Xiao Yan terus memukul, hancurkan seluruh dada dan tulang rusuknya, menelan sumsum tulang dewa asli. Penguasa istana Xiang, Xiao Yan tidak terlalu peduli tentang itu. Sekarang selama kita bisa meningkatkan kekuatan kita, belum terlambat untuk mengetahui apakah ini benar atau salah. Pukulan ke tulang. Xiao Yan menggenggam hati emas itu dengan telapak tangannya, pukulan lainnya mengenai kepalanya lagi. Gunakan saja Heart of Fire untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Ini akan sepenuhnya melenyapkan penguasa istana Xiang di sini. Tunggu sebentar, bangsaku. Tepat saat tinju Xiao Yan hendak jatuh, tiba-tiba sebuah suara keluar. Saat ini, Xiao Yan memegang hatinya di tangannya. Jika tinju jatuh, tidak mungkin bagi penguasa istana Xiang untuk pulih, untuk sementara waktu. Segel Yu Yan masih ada. Kamu memiliki darah dewa, itu pasti garis keturunan batin dari klan dewa asliku. Dengarkan aku, bingung dan sulit. Dewa asli sedang dalam masalah. Semua ini adalah konspirasi klan Cimi. Suara itu tiba-tiba keluar. Xiao Yan tertegun sejenak. Klan Cimi telah menembus inti dewa asliku. Raja kita telah dibawa pergi olehnya. Kekacauan akan segera terjadi. Kekacauan akan segera terjadi. Suara itu terus keluar. Xiao Yan mengerutkan kening. Suara ini berasal dari zamannya, tentunya dalam kurun waktu yang lama. Ini dewa yang asli belum jatuh, kebingungan masih ada. Xiao Yan kaget saat mendengar ini.
dari rumor tersebut klan dewa yang asli dikalahkan karena kesombongan mereka sendiri. Sekarang sepertinya segalanya tidak sesederhana itu bagaimanapun, kekuatan yang sangat kuat itu juga karena kekuatanku sendiri, cukup kuat hanya dengan begitu Anda punya modal untuk menjadi sombong, lalu bagaimana klan Genshin memprovokasi klan Chimi yang berada jauh di dunia kuno keabadian dan iblis? Xiao Yan bertanya ragu-ragu. Seperti kata pepatah, satu tamparan tidak akan membawa perubahan kecuali kamu menamparkan wajahku. Xiao Yan bertanya padaku tentang perseteruan di antara keduanya. Baginya, Chimi adalah dewa aslinya. Tidak masalah siapa yang membenci siapa, ayo cepat beritahukan kembali berita itu dengan cepat mungkin ada titik balik, namun, suara ini mengabaikan Xiao Yan. Sebaliknya, lanjutnya saat suara itu jatuh tiba-tiba hati emas di tangan Xiao Yan tiba-tiba bergetar meledak dengan keras, bangkitkan tubuh Xiao Yan, bang bang bang. Dalam sekejap serangan tulang patah ke arah Xiao Yan meski menembus daging taji tulang terendam di dalamnya, Xiao Yan tidak menyangka bahwa penguasa Istana Siang akan menolak dengan cara apapun. Lubang darah di tubuh sembuh dalam sekejap, Xiao Yan bergegas maju lagi pada saat ini, penguasa Istana Siang meledakkan hatinya cederanya lebih serius, tinju Xiao Yan yang terangkat tidak jatuh. Tapi saya ingin melihat apakah suara itu akan muncul lagi. Namun suara itu tidak terdengar lagi, bahkan jika Xiao Yan mencoba bertanya masih belum ada jawaban, jelas ini hanya sebagian dari periode waktu ini, dan saat itu jatuh ke telinga Xiao Yan, kisah ini menjadi luar biasa, Xiao Yan bukanlah Chimi atau dewa asli, sebab dan akibat dari kedua balapan tersebut terjadi pada Xiao Yan. Penguasa Istana Siang sekali lagi merasa gelisah. Xiao Yan mengerutkan kening, tinjunya tidak pernah berhenti pukulan fatal telah dilakukan. Lalu api Xiao Yan melonjak menyempurnakannya dengan hati api, baru saja kami benar-benar membunuh penguasa Istana Siang, mungkinkah pemusnahan besar-besaran itu ada hubungannya dengan klan Chimi? Setelah membunuh penguasa Istana Wu, Xiao Yan memegang dagunya dengan tangan dan berpikir. Saat ini, matanya juga melihat ke kejauhan Zhonggu dan yang lainnya menjaga jarak, hanya menunggu setelah melihat mata Xiao Yan, Zhonggu mengerti dan segera bergegas maju. Setelah kematian penguasa Istana Siang, dia berubah menjadi bola cahaya. Zhonggu mengeluarkan token kuno keabadian dan iblis. Kelompok cahaya menyapu ke dalamnya segel emas ketiga perlahan muncul, si Xiao melihat ketiga segel emas pada tatanan kuno iblis abadi, Xiao Yan dengan cahaya terang di matanya. 3 segel emas telah dikumpulkan. Dengan cara ini kamu bisa meninggalkan tempat ini, si Xiao berkata dengan gembira. Xiao Yan tampak berpikir dan mengabaikan si Xiao. Chimi tetap diam di samping Xiao Yan melirik segera menyadarinya, di mana Long Biao. Xiao Yan bertanya. Zhonggu menggelengkan kepalanya, orang ini sudah lama tidak aktif. Dia benar-benar melarikan diri. Xiao Yan tersenyum. Tidak masalah apakah Long Biao lolos atau tidak, melarikan diri berarti melarikan diri. Tidak bisa melarikan diri, tidak ada tatanan kuno yang abadi dan setan. Bahkan para dewa abadi pun tidak dapat melarikan diri. Si Xiao segera berkata, itu tidak menghalangi, hanya bercanda. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Siapapun yang membunuh 1000 pedang sedang memarahiku. Bukannya aku ingin melarikan diri. Terlalu menakutkan untuk mengikuti orang itu semua adalah kolam naga dan sarang harimau. Kemanapun kengerian itu pergi, cepat atau lambat kecelakaan akan terjadi. Saya kehilangan nyawa saya. Saat ini, di luar pasir kuning Istana Siang, sesosok berlari melewatinya dan sosok ini tak lain adalah Long Biao. Tepat ketika dia keluar dari tanah pasir kuning, ada pelangi yang tak terhitung jumlahnya datang langsung ke arahnya.